Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Iki Aparisi. Kali ini kita akan membahas isu lokal di Kota Singkawang. Nah, jadi pada hari Rabu kemarin telah terjadi bukan pembongkaran ya, melainkan pemindahan salah satu hasil dari swadaya masyarakat ya, yaitu beduk raksasa yang berada di tengah kota Masjid Raya. Nah, saya bukan salah satu penginisiasi, saya juga bukan salah satu donatur pada saat itu. Saya hanya pernah mempublikasikan, membuat sebuah video ya ketika beduk itu dibuat. Nah, memang saya sangat kagum, saya sangat salut dengan penginisiasi, di mana penginisiasi ini diinisiasi oleh POM, Persatuan Orang Melayu Kota Singkawang. Mungkin patut kita kasih aplaus terhadap bagaimana mereka membuat sebuah karya yang sangat luar biasa, yang sebelumnya kalau nggak salah memang sudah pernah, tapi yang terbesar kali ini ya, dengan semangat swadaya, dengan semangat gotong royong. Bahkan waktu itu kalau nggak salah kalau saya tidak salah pembuatannya itu bisa sampai subuh ya. Nah, pada saat itu pembuatannya pada saat menjelang Ramadan. Jadi memang beduk raksasa ini, yang perlu digarisbawahi adalah beduk raksasa ini dibuat pada saat itu pergelaran Ramadan Fair ya, dalam konteks turut memeriahkan bulan suci Ramadan. Nah, namun semakin ke sini beduk itu tidak kunjung dibongkar maupun dialihkan, namun sudah menjadi ikon, salah satu ikon di Kota Singkawang ya, dimana banyak masyarakat Kota Singkawang dan masyarakat luas ikut berfoto. Jadi bisa dikatakan menjadi tempat wisata media atau wisata apa gitu ya. Yang penting intinya tempat masyarakat berfoto ya. Bahkan ketika ada pengunjung dari luar kota, mereka juga sangat antusias berfoto di gedung raksasa tersebut. Nah, mungkin itu yang pertama yang harus digarisbawahi. Setelah itu kita banyak betapa indahnya Kota Singkawang setelah dihiasi. Nah, dengan keberadaan beduk itu juga sekaligus kan katanya digadang-gadang ini kan Kota Singkawang adalah kota toleran. Nah, seperti yang kita ketahui, pembangunan Tugu Naga juga dulu sempat menjadi konflik yang sangat besar, di mana para aktivis sempat tidak sepakat dan tidak setuju dengan dibuatnya patung naga di area tersebut. Namun pemerintah tetap kekeh ingin membangun, sampai terjadi beberapa kali aksi kalau saya nggak salah itu. Nah, namun pemerintah tetap kekeh ingin mendirikan patung naga di Kota Singkawang, dan akhirnya sampai sekarang patung naga masih sangat terjaga ya. Dari situ kita lihat bahwa ternyata Muslim juga menghargai itu adalah asetnya
negara, itu aset pemerintah, dan itu berguna untuk memperindah kota Singkawang menjadi ikon kota Singkawang salah satunya ya. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu semakin banyak yang menjadikan bangunan itu sebagai ikon kota Singkawang. Nah, salah satunya juga mungkin terjadi pada beduk ini ya. Jadi beduk ini menjadi ikon keberadaan Muslim dan Melayu di kota Singkawang. Nah, mungkin di kawasan tersebut bisa saja kita klaim sebagai area adat budaya Melayu dan Islam. Nah, bukankah lebih indah begitu kan? Di situ ada gereja yang menjadi ikon di Singkawang, Taipei-Kom, Patung Naga, dan Gedung Raksasa. Itu kan akan sangat indah. Dan bukan hanya di situ ya, di tempat lain juga saya lihat di persimpangan menuju jalan Kirdasana itu juga sudah didirikan hamparan adat dari saudara kita Dayak ya, Dayak. Nah, dan tidak ada juga yang dari Muslim, setahu saya ya, dari Muslim itu protes akan hal tersebut. Kenapa harus kita klaim sebagai kawasan adat budaya Melayu dan Islam? Ya, mungkin yang pertama dari sejarahnya, mungkin ya, saya tidak terlalu paham sejarahnya, tapi yang jelas setiap Ramadan Fair itu melekat dengan nuansa Melayu dan Islam di area tersebut, dan di area tersebut pun juga banyak Muslim ya. Dan di situ juga di tengah kota alangkah indahnya, apabila di tengah kota tersebut terdapat berbagai macam ikon dari etnis yang berbeda, dari agama yang berbeda, karena tadi kita mengingat kota Singkawang katanya dijuluki kota tertoleransi Indonesia. Nah, bukankah itu akan menambah nilai plusnya kota Singkawang untuk sebagai kota tertoleran di Indonesia. Lalu kemudian kita lihat gejolak, kita melihat gejolak yang ada, karena saya sering ke area pasar ya, jadi perbincangan hangat masyarakat itu saya rasa sangat salah persepsi ya, karena dikait-kaitkan dengan marwah Melayu. Jadi pemikiran saya simpel sih. Kenapa saya juga tidak sepakat kalau beduk itu dijadikan acuan sebagai marwah Melayu begitu. Karena pertama, mungkin yang paling mendasar, marwah Melayu tidak berada di beduk. Karena marwah Melayu itu ada pada Melayu itu sendiri. Yang kedua, jikalau beduk ini kita anggap bicara marwah Melayu, maka perlu kita lihat juga pembangunannya seperti apa, elemen-elemen masyarakat apa yang menginisiasi, yang tergabung dalam pembangunan tersebut. Karena setahu saya itu diinisiasi oleh POM dan beberapa swadaya masyarakat dan masyarakat yang terlibat dalam pada waktu pengerjaannya. Nah, jikalau ini bicara marwah, tentunya beduk ini pastinya tidak terlambangkan POM, itu Persatuan Orang Melayu DPD Kota Singkawang. Pastinya ini juga akan menjadi sesuatu yang pemicu keributan kalau misalkan ini bicara marwah Melayu, karena dari gambar yang tersirat pada beduk itu pun hanya bendera POM ya. Jika ini bicara marwah Melayu, kita di sini ada MABM. Mohon maaf jika saya menyebutkan organisasi lain, bukan
bermaksud untuk mengucilkan, tapi yang kita lihat kenyataannya adalah yang menginisiasi hanya POM dan swadaya dari masyarakat. Mengingat kita di sini punya MABM, FKPM yang mungkin di atas POM. Nah, kalau bicara Mawa Melayu, harusnya mereka juga turun pada saat pembangunan. Jangan ketika ini ingin dialihkan, barulah muncul narasi-narasi Mawa Melayu. Sedangkan pada saat pembangunan kita tidak bicara Mawa Melayu. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian saya adalah salah satu warga, bisa dikatakan saya juga pengkritik aktif ya untuk pemerintahan. Yang pertama, saya mengkritik kebijakan apapun yang menurut saya itu tidak diperlukan. Itu menurut saya, karena saya mungkin saya aja masih bodoh, jadi kalau misalnya saya salah ya wajar. Jadi menurut hemat saya, jika memang ada kebijakan-kebijakan yang perlu dikritik, akan saya kritik seperti itu. Jadi, tapi saya juga bukan warga yang anti. Saya sangat mendukung pemerintah Kota Singkawang yang ingin menata kotanya. Tapi juga perlu diperhatikan nilai-nilai lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan alangkah indahnya kalau misalkan di daerah ini kita klaim sebagai adat budaya Melayu, dan apapun yang pemerintah lakukan, apapun yang ingin pemerintah bangun di area tersebut, alangkah baiknya jika itu bernuansa Melayu dan Islam. Itu akan menambah nilai plus kota toleransi Indonesia menurut saya. Dan saya yakin penginisiasi dan mungkin masyarakat yang ikut berswadaya tidak mempermasalahkan pemindahan atau pengalihan Bedung Raksasa ini apabila pemerintah Kota Singkawang tetap membangun sesuatu yang bernuansakan Melayu dan Islam. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang ini sangat perlu kehati-hatian pemerintah dalam memilih konsep. Tentunya perlu banyak pertimbangan dari pemerintah sebelum membangun. Jangan sampai setelah terjadinya pemindahan atau pengalihan beduk, kemudian dibangun dengan sesuatu yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Nah, saya rasa juga kita perlu mengacungi jempol kepada penginisiasi dan kepada swadayawannya, masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan tersebut, karena mereka juga menyerahkan sebetulnya kepada pemerintah Kota Singkawang dalam menata kota. Mereka juga tidak menghalang-halangi pemerintah Kota Singkawang yang sedang berupaya memperindah kotanya. Patut diapresiasi yang mereka tidak bicara uang dan apapun. Tapi yang jelas juga perlu dipikirkan. Pemerintah juga perlu memikirkan apa yang dapat menjadi solusi terbaik untuk pembangunan di area tersebut. Intinya jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat, ya terutama masyarakat sekitar. Dan kita juga berharap segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini adalah benar-benar bijak untuk pemerintah Kota Singkawang, bijak untuk masyarakat Kota Singkawang, dan bijak untuk kita semua. Ya, semoga Kota Singkawang bisa menjadi kota yang aman, damai, tentram, bisa menjadi kota yang sangat indah, bisa menjadi
kota pariwisata ya. Yang jelas itu menjadi harapan kita bersama. Dan untuk selanjutnya tentu saja kita sebagai masyarakat hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kota Singkawang dalam hal pembangunan. Namun pemerintah saya rasa juga perlu mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat dalam hal apapun. Karena konteksnya pemerintah dan masyarakat itu harusnya bekerja sama dalam hal kebaikan untuk pembangunan Kota Singkawang. Nah, sekian dari saya, hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan melalui pemandangan pribadi saya, melalui penilaian saya sendiri tanpa ada unsur apapun. Jikalau misalkan terdapat kata-kata saya yang salah atau menyinggung, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya dalam hal ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.